Ya, oke. Welcome back to my channel. Yeah. Oke, untuk sekarang saya openingnya pakai bahasa Inggris. Ben iso go internasional rek. Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita, IJK Motovlog. Mantap. Ya. Ya, mantap. Dan ini seperti biasa, saya perjalanan menuju kantor ya, menuju ke tempat kerja saya di Jogja. Dan ini masih di perjalanan, maksudnya ini jalannya itu di desa-desa. Maksudnya ini piye sih? Seruat iki ngomong lek gak di konsep yo ngene iki. Jadi ini perumahan saya itu kan di dekat desa-desa. Jadi ini jalan desa ngono lho. Wah, maksudnya ngangele mikire. Ya, hari ini mungkin kita membahas yang baru, kekinian ya. Ya, mungkin bisa dibilang saya terlambat, tapi enggak apa-apa. Tapi ini masih kondang hingga sekarang, dan bahkan termasuk kota-kota besar, terus termasuk Jogja, terus Jakarta, Bandung. Wah, itu apalagi Bandung itu. Terus Surabaya dan kota-kota lainnya itu masih mengikuti tren itu. Tren itu atau tren ini? Maksudnya masih mengikuti tren ini ya, maksud saya. Jadi apa itu trennya? Trennya itu adalah, aduh sih rek, dalane gurung tenang sih, santai. Trennya itu adalah anak-anak muda zaman sekarang itu lebih menggandrungi atau lebih suka menggunakan motor-motor klasik ya. Nah, ya meskipun ada juga yang lebih memilih motor sport atau apa ya, terabas kayak KLX dan lain-lain. Nah, tapi beberapa anak-anak muda itu ada yang suka menggunakan motor-motor klasik ya. Jadi mereka lebih memilih motor klasik. Nggak tahu sebabnya apa ya. Yang jelas mungkin tidak dipungkiri lagi, tidak jauh-jauh lagi dari tren ya, nomor satu. Dan memang musimnya ya kan. Terus tidak dipungkiri lagi bahwa mungkin cukup duwe gaya tuku. Tetapi nggak juga rek. Tapi nggak juganya karena apa? Mereka yang menyukai motor-motor klasik itu harganya nggak main-main, harganya mahal banget, dan bisa dibilang katakanlah pasaran untuk, ya aku bilang motor grand lah. Nah, motor grand Astrea ya, apalagi model bulus kayak gitu, wah harganya gila coy, bisa sampai 7 sampai 8, bahkan ada yang sampai 12 juta. Nah kan, berarti kan bukan gak ada duit berarti ya. Salah gue berarti. Dan ada juga Honda Win. Nah, Honda Win itu juga lagi naik-naiknya itu. Itu juga harganya nggak masuk akal dan apa ya, mahal sekali lah. Saya bilang ada yang 12 hingga 18 juta. Wow, mahal banget loh itu. Tapi dengan keadaan yang sudah full restorasi dan mulus rek, yang jelas koyo anyar ngono lho, plastikan ngono lho. Nah, ada juga yang pakai Astrea Prima. Nah, itu juga kalau mau irit sedikit ya belinya Astrea Prima. Ada juga yang pakai seperti punya saya ini. Nah, yang biasa saya pakai ini adalah Yamaha Alpha. Itu juga lebih murah meriah. Paling ya mentok-mentok lek mulus-mulus paling 3 sampai 5 ya. 5 itu mulus banget rek, wis full restorasi. Tapi lek sing apa namanya, yo bahan ngono paling 2,5 3 ya, murah meriah seperti itu. Terus anehnya mereka suka, dan kabar baiknya mungkin dengan adanya mereka suka dengan motor-motor klasik, otomatis mereka juga melestarikan apa ya, budaya motor-motor klasik ini jadi hidup lagi gitu loh, nggak mati gitu. Jadi masih ada motor-motor klasik.
Nah, apalagi era-era tahun 80 70-an kayak C70 juga itu, atau biasa orang bilang apa, pitung ya. Nah, pitung tapi bukan pitung yang mesin grand ya, tapi pitung ori. Wah, itu membudayakan apa, melestarikan motor-motor klasik, itu bagus banget. Nah, kayak gitu. Terus apalagi seperti saya bilang di Bandung, apalagi di Bandung ya, Jawa Barat itu, wah, ngeri banget. Karena apa? Mereka apa ya? Ngerinya itu sana pelestarian motor-motor klasiknya lumayan lebar, lumayan bagus dia. Kayak Honda Grand, Honda Win, Prima itu, wah, ngeri, bagus banget. Jadi mereka bisa melestarikan apa namanya, motor-motor klasik itu sangat bagus. Dan kata anak muda ini ya, kata-kata anak muda itu cari ini loh ya, cari ini loh ya. Lek gak klasik gak asik. Apa iya rek? Nah, itu lek gak klasik gak asik, cari ini loh iki yo. Nah, itu. Jadi lek gak klasik gak asik. Nek gak FU gak love you. Nek gak ninja gak cinta. Apa itu? Ya, di luar itulah. Dan untuk kalian ketahui, saya membahas ini bukan karena saya menggunakan motor ini ya, motor Alfa, mentang-mentang wah iki masih mentang-mentang saya iki nggak Alfa, bahasnya motor-motor klasik, enggak rek. Jadi saya karena nggak ada bahan aja. Yo kakak. Jadi kayak saya melihat saya tidur gitu, saya mikir ketoke iki bahas tentang motor-motor klasik, oke nih. Dan mungkin bagi kalian yang area Jawa Tengah atau area-area apa ya, ya jangan Jawa Tengah lah, kadoan rek engko lek Mas ning Semarang modar aku. Maksudnya area-area Jogja, Klaten yang punya motor klasik dan pengen di-review Ben Exis lek. Nah, kalian bisa menghubungi saya. Jadi bisa lewat DM Instagram saya ijk.motovlog. Mantap kan? Nah, kayak ngono. Kembali lagi ke motor-motor klasik. Dan untuk kalian ketahui, sebenarnya saya itu ya suka dengan motor klasik, dan bukan karena apa ya, saya pakai motor klasik ini bukan karena saya aku pengen tuku motor klasik yoga rek, karena ini kebetulan motor bapak saya dan saya lestarikan lagi ya, sidik demi sidik saya restorasi, meskipun iku prosesnya suwe rek, dan iso 10 tahunan. Soalnya apa? Kendala budget. Duit gak ono ya, jadi kudu sabar ya. Nah, untuk kalian, apalagi kalian yang merestorasi itu beli bahan, salut aku. Tuku bahan direstorasi, tuku grand direstorasi pelan-pelan, tuku bahan alon-alon, mereka merestorasi, golek duit ditukono pelek kese, duwe ditukokno spion orisinile ya, kayak ngono-ngono iku aku salut iku. Keren sih menurutku. Jadi koyo apa ya? Koyo ono senine ngono lho. Koyo ono senine. Jadi semacam dia sangat menghargai bahwa modifikasi itu apa. Nah, kayak gitu. Jadi bagi pencinta motor-motor klasik, aku salut dengan kalian yang bisa melestarikan ya, sing penting. Tapi ini rek, yo nek iso yo ojo pas usum motor klasik melok motor klasik, yo ojo. Tapi ku hak kalian ding, tapi yo ojo juga. Nek memang cinta dengan motor klasik yo paling gak duwe siji, terus kok duwe loro, terus kok duwe 10. duwe akeh banget ya, kayak ngono-ngono lah rek. Jadi kalau bisa dilestarikan yo seperti itu. Nah, iki Prambanan rek. Jadi biasanya niki ana penyekatan, jadi hati-hati bagi kalian yang dari luar kota masuk ke dalam kota Jogja ya, maksudnya ini dari Klaten ke Jogja ini bakal ada penyekatan di sini. Jadi hati-hati. Nek kalau kepentingan ning Jogja mending puter balik rek. Aku sing kerja kadang dikon puter balik. Jadi ya memang nggak apa-apa itu, karena itu adalah aturan pemerintah yang harus ditaati. Mereka para petugas polisi, TNI, Polri, polisi ya termasuk Polri ya.
Pokoknya aparat negara itu mereka hanya melaksanakan tugas saja, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi kalian ngeyel-ngeyel iku rek sajane mereka gak tahu apa-apa, mereka cuma disuruh mengamankan, bertugas ngono lho rek. Ngono. Misalkan kalian memang tujuannya baik hanya untuk kerja, ya jelaskan baik-baik kayak ngono lho ya. Oke, lho kok malah bahas iku. Bahas penyekatan. Gak iku. Ya kembali lagi ke motor klasik. Nah, sejauh ini yang saya lihat motor-motor yang ada di jalan-jalan itu lebih cenderung mendominasi adalah biasanya kalau untuk Klaten Jogja itu mendominasinya itu Grand. Honda Grand itu mendominasi rek. Iku mendominasi. Jadi yang benar-benar bentuk restorasi iku Grand. Yang pertama. Yang kedua itu pitung standar, tapi yo populasinya nggak begitu banyak karena kebanyakan pitung sekarang itu diganti dengan mesinnya Grand atau biasanya dia basicnya Grand tapi dibuat pitung. Nah kayak gitu. Terus yang ketiga itu Honda Win. Nah Honda Win itu cukup populer tapi larang rek, sumpah. Buka oneng FB apa neng OLX apa ndirek larang rek. Iku lek aku ingin nemu pelatih si abang ae regone 12. Gila regone 12 juta. Wis koyo harga motor baru lah rek. Maksudnya second tapi tahun-tahun anyar wis koyo harga-harga semono. Nah, terus yang keempat iku mungkin Prima yo. Astrea Prima iku juga lagi populer. Dan yang ke selanjutnya ke piro rek? Kelima iku ono Alfa. Nah iki Alfa. Terus Alfa tapi boros lah iki boros. Tapi jarine ning nggone komen-komenku Alfa iso irit. Ya apa carane yo? Mungkin bisa berbagi tips di sini. Ya apa carane iki ben Alfa iki irit rek? Aku si 20.000 Jogja Klaten Jogja meso digerong dino. Ya mau apa rek, maksudnya tipsnya apa gitu loh untuk bisa irit itu apa? Ya terus yang selanjutnya itu ada RC 100. Nah wah le RC le ano sing duwe RC 100 mulus ngono wah ganteng rek. Soale iku keren menurutku RC 100 iku keren banget ya. Jadi nggak tahu itu boros juga atau enggak, aku nggak ngerti, tapi RC 100 iku keren. Terus ono apa mana ya rek? RC 100 mungkin ono sing durung tak sebutno ya. Mungkin GL 100 yang ori. Nah, itu juga bisa masuk motor-motor klasik. Ori itu maksudnya gak mesin Mega Pro apa mesin apa jenenge? Mesin apa? Tiger ya. Maksudnya GL 100 ori ngono lho rek. Bener-bener ori kintil. Nah, kuwi. Terus CB cepek, CB 100, CB 125 itu yang ori juga, itu juga oke untuk menjadi kandidat motor klasik juga. Jadi sebenarnya apa ya, budaya motor-motor klasik di Indonesia itu masih populasinya masih oke dan spare partnya masih melimpah lah. Tapi tergantung motornya sih. Tapi menurutku ya cukup, populasinya cukup banyak. Tapi ya kalau bisa budaya ini, budaya motor-motor klasik ini masih bisa di apa namanya, dibudayakan atau dilestarikan. Terlebih lagi masih ada motor-motor lebih tua seperti BSA, Binter Mercy. Nah itu masih ada motor-motor itu. Apalagi kalau misalkan nih ada komunitas motor klasik dan Alvarian, wah apik rek, iku rek, bener, bagus banget lihat ada kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih lestari ya, lebih bagus ya kayak gitu. Ya mungkin pembahasan kita untuk musik sampean. Iki mulai durung sarapan tadi ngomongin ngalor ngidul. Nah mungkin pembahasan masalah apa ya, motor klasik mungkin cuman segini aja lur. Jadi kayak kita membahas motor klasik itu lagi tren sekarang dan banyak anak-anak muda yang menggunakan motor-motor klasik
mungkin banyak faktor juga ya, yang selain tadi aku bilang karena tren, terus karena budget gak mungkin ya, mesti soalnya larang. Nah itu gak mungkin. Terus mungkin karena dia memang cinta dengan motor klasik gitu, jadi memang seneng dia nganggo motor klasik. Jadi itu bisa jadi itu, dan ada beberapa faktor lainnya yang tidak saya ketahui. Mungkin bisa diskusi di kolom komentar ya Rek. Jadi kenapa kok mereka anak-anak muda itu lebih menggandrungi apa lebih suka dengan motor-motor klasiknya? Nanti kita diskusi di kolom komentar seperti itu. Nah, wes ngono tok Rek. Mungkin sekian untuk vlog hari ini. Pokoknya aku matur nuwun buat kalian yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah memberi masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Misalkan kalian suka yo di like, gak seneng yo gak dislike yo gak popo. Misalkan kalian mau subscribe yo matur nuwun sangat, gak subscribe yo gak apa-apa. Seperti itu, jadi santai Rek. Dan semoga informasi ini atau vlog-vlog saya itu bisa menginspirasi kalian-kalian yang sehobi dengan saya, terutama di bidang otomotif. Wes, koyo anu lho, STM bidang otomotif. Terutama di otomotif yang roda 2 ya. Jadi semoga bisa menginspirasi, dan mungkin channel ini bakal ada review-review motor ya, kayak modifikasi entah itu modifikasi yang simple harian atau modifikasi yang wow budgetnya, yang kelas kontes, atau bakal ada modifikasi yang lain. Itu nanti bakal ada review di sini. Jadi bagi kalian yang motornya pengen direview, nanti bisa hubungi di DM saya Rek. Nah, dan iku nanti tak tekoni omahmu. Pokoknya lek Jogja Klaten tak tekoni. Teko aku rono. Gak masalah. Oke? Seperti itu. Terima kasih. Pokoknya sak kabeh-kabeh. Terima kasih. Pokoknya wis delok video iki. Kalian iku kabeh jempol untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. And goodbye everybody.